Baru saja bertengkar hebat dengan musuh bebuyutanku, lalu tertimpa pot bunga dari langit saat bangun. Aku menatap wajah dingin dan cantik di depanku yang membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan, langsung merencanakan dalam hati. Lebih baik pura-pura amnesia dan mencari masalah. Aku sengaja pura-pura tidak ingat apa-apa, hanya ingin menipunya sejumlah besar uang. Tak disangka dia lebih hebat dariku, malah langsung bilang dia pacarku. Baiklah, karena kau ingin memainkan sandiwara ini, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Bisa jadi saat berakting. Kenapa aku malah merasa seperti terjebak duluan? Di kalangan bisnis, aku dan Bai Ningbing terkenal sebagai musuh bebuyutan. Semua orang tahu kami berdua tidak akur. Bisnis kedua perusahaan hampir seluruhnya bertabrakan, mulai dari penawaran proyek hingga merekrut dan merampas bakat. Dimanapun harus bersaing sampai mati. Bai Ningbing, wanita itu, adalah CEO Gunung Es yang sangat terkenal di industri. Bertindak cepat dan tegas, apalagi dengan caranya yang tajam. Rambut pendek rapi dipadukan dengan wajah dingin. Seolah-olah sepanjang 365 hari setahun ada orang yang berutang padanya 800 juta. Begitu dia muncul, udara di sekitarnya langsung turun beberapa derajat. Sedangkan aku, Hikiang, di mata orang lain, adalah contoh negatif yang mutlak. Skala perusahaan tidak jauh berbeda dengannya, tapi aku malah suka menjadi orang yang lepas tangan. Kegiatanku sehari-hari adalah ngegim dan angkat besi, atau mempelajari 8 masakan utama, sesekali membuat arak beras untuk menghilangkan dahaga. Prinsip hidupku hanya 2 kata. Bersantai. Semua orang merasa aku adalah ado yang tak bisa diandalkan. Semuanya berkat para wanita pekerja keras di bawahanku. Dan para raja perfeksionis yang mendukungku. Bai Ningbing terutama meremehkanku. Setiap kali bertemu. Ejekan di matanya tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah melihatku saja membuang-buang waktu berharganya. Hari ini, kami berdua bertengkar hebat di ruang rapat karena proyek pengembangan Sinku. Hikiang, dengan sifat malasmu ini, cepat atau lambat kau akan merusak proyek ini. Kau sama sekali tidak pantas menjadi lawanku. Bai Ningbing menyilangkan kedua tangannya di depan dada, dagunya sedikit terangkat. Persis seperti seekor angsa putih yang sombong. Aku dengan malas bersandar di sandaran kursi, dengan santai mengorek telingaku. CEO Bai, tidak perlu marah-marah begitu. Hidup di dunia ini harus bersenang-senang, kenapa harus memaksa diri begitu keras? Serahkan saja proyeknya pada bawahan. Kita pegang arahannya saja. Nikmati hidup dengan baik adalah hal yang benar. Omong kosong. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun. Pakaian profesional yang pas di badan itu malah memperlihatkan lekuk tubuh yang mendebarkan. Sejujurnya, meskipun aku tidak suka sifatnya yang kuat, aku harus mengakui. Wanita ini memang memiliki tubuh yang sempurna. Setelah berdebat, tentu saja kami berpisah dengan tidak senang. Aku berjalan keluar gedung sambil bersiul, suasana hatiku sama sekali tidak terpengaruh setelah bertengkar dengan si Gunung Es. Menang atau kalah tidak penting, membuatnya kesal itu yang penting. Bai Ningbing mengikutiku dari belakang. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan cepat terdengar, suara tergesa-gesa itu seperti melampiaskan ketidakpuasan padaku. Aku baru saja berjalan ke tepi jalan dan hendak masuk ke mobil. Benar saja aku merasa ada angin di atas kepalaku. Tanpa sadar aku mendongak. Sebuah bayangan hitam dengan cepat membesar di pupil mataku. Pandanganku menjadi gelap. Dunia menjadi sunyi senyap. Ketika aku terbangun lagi, bau disinfektan yang familiar dari rumah sakit langsung menusuk hidungku. Aku perlahan membuka mata. Cahaya yang menyilaukan membuatku menyipitkan mata. Setelah fokus, hal pertama yang kulihat adalah Bai Ningbing yang duduk di tepi ranjang dengan ekspresi yang rumit. Dia masih terlihat dingin seperti biasanya, tapi di antara alisnya, sepertinya ada sedikit rasa bersalah yang sulit dideteksi. Aku menggerakkan kepalaku, rasa sakit yang hebat menyerang. SST, jangan bergerak. Bai Ningbing segera berdiri, nadanya sedikit tegang yang bahkan tidak dia sadari. Dokter bilang kamu mengalami gegar otak ringan dan harus beristirahat. Gegar otak? Aku tiba-tiba teringat adegan sebelum pingsan. Pot bunga yang jatuh dari langit itu membuat otakku langsung berputar cepat, menghitung segala kemungkinan. Dan dia, gedung bobrok milik wanita ini, tidak memiliki tindakan pengamanan yang baik. Membuatku menderita seperti ini. Aku harus memerasnya dengan kejam, kalau tidak aku akan merasa bersalah pada diri sendiri. Aku menatapnya. Tatapan mataku langsung berubah dari jernih menjadi bingung dan polos, dengan sedikit kerapuhan yang pas. Kamu. Siapa? Aku berbicara. Suaraku serak dan penuh kebingungan. Tubuh Bai Ningbing jelas menegang. Alisnya yang indah berkerut erat, menatap lurus ke mataku. Seolah mencari celah. Kamu tidak mengenaliku lagi? Aku menggelengkan kepala. Berusaha keras untuk berpura-pura menjadi pasien amnesia. Aku tidak ingat apapun. Kepalaku sangat sakit. Di mana ini? Bai Ningbing terdiam, hanya menatapku dengan tenang. Tatapannya berubah-ubah. Aku mulai merasa gugup. Mungkinkah wanita ini tidak akan tertipu? Aku berencana untuk menambahkan sedikit drama. Misalnya, memegangi kepala dan merengek. Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam,
seolah-olah telah membuat keputusan penting. Dia maju selangkah dan membungkuk, aroma parfumnya yang dingin menusuk hidungku, membuatku merasa aneh dan berdebar-debar. Kemudian, aku mendengar kalimat yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku, dia mengatakannya dengan cara yang belum pernah kudengar. Bercampur dengan ketenangan dan kepastian, bahkan sedikit nada lembut, kata demi kata. Namamu Hikiang, namaku Bai Ningbing, aku pacarmu. Otakku langsung berhenti selama 3 detik, naskahnya salah, bukankah seharusnya dia panik? Lalu aku mengambil kesempatan untuk meminta harga setinggi langit, meminta 8 atau 10 juta, pacar, ini apa? Wanita ini berakting lebih bersemangat daripada aku, melihat wajahnya yang cantik dan serius, tiba-tiba aku merasa. Hal ini sepertinya menjadi semakin menarik. Oke, kau ingin bermain. Maka aku akan menemanimu sampai akhir. Aku menatapnya, mataku menunjukkan 3 bagian kebingungan pada waktu yang tepat. 3 bagian ketergantungan, dan 4 bagian ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Pak. Pacar, aku memanggil dengan ragu-ragu, telinga Bai Ningbing memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Reaksi Bai Ningbing ini membuat hatiku berbunga-bunga. Wah, gunung es juga bisa tersipu? Permainan ini menjadi semakin menarik. Ya, pacar. Dia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya. Tetapi bulu matanya yang sedikit bergetar masih mengkhianati kepanikannya. Kita sudah berpacaran selama setahun. Sudah setahun? Aku bergumam pada diriku sendiri, lalu menatapnya dengan mata yang sedikit mengeluh. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku sendirian ketika aku bangun, aku sangat takut. Aku, pria besar setinggi 1,8 meter lebih, berbicara dengan nada seperti ini, bahkan diriku sendiri merasa merinding. Tetapi efeknya sangat baik, mata Bai Ningbing langsung melembut, bahkan dengan sedikit rasa kasihan. Maaf, aku baru saja pergi mengurus prosedur rawat inap untukmu. Dia menjelaskan. Nadanya masih kaku, tetapi isinya benar-benar menghibur. Aku menundukkan kepalaku. Memasang ekspresi bayi tidak senang, tetapi bayi tidak mengatakannya. Ruangan menjadi sunyi. Aku meliriknya dengan sudut mataku, melihatnya berdiri di tempat dengan bingung, seolah-olah sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kesempatan datang. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya dengan mata paling polos. Dengan ragu-ragu mengulurkan tanganku. Lalu, bisakah kau memelukku? Seluruh tubuh Bai Ningbing membeku, pipinya memerah karena sakit, menjalar dari pipi hingga leher. Seperti dipulas dengan pemerah pipi berkualitas tinggi. Peluk, dia mengulang dengan gagap. Matanya panik seperti rusa kecil yang ketakutan. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Harapan di matanya hampir meluap. Di TV juga begitu, bukankah pasangan selalu seperti ini? Aku tidak bersemangat tentang apapun sekarang, hanya ingin menemukan perasaan yang familiar, perasaan yang familiar. Aku sengaja mengucapkan kata-kata ini dengan berat, napas Bai Ningbing menjadi kacau. Aku melihatnya mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Aku tahu, dia sedang berperang batin, berakting atau tidak. Pada akhirnya, rasa bersalahnya padaku, atau bisa dibilang profesionalismenya. Mengalahkan rasa malu, dia dengan kaku bergerak ke tepi tempat tidur, membungkuk. Memberiku pelukan yang sangat kaku. Tubuhnya sangat lembut, dengan aroma harum yang menyenangkan. Tidak seperti parfum agresif seperti biasanya, lebih seperti aroma tubuhnya sendiri. Aku tanpa basa-basi mengulurkan tangan, melingkarkan lenganku di pinggangnya, menghargainya. Aku diam-diam memuji dalam hati, tubuh Bai Ningbing tiba-tiba tersentak, seperti tersengat listrik. Semua otot tubuhnya menegang. Oke, cukup. Dia ingin melepaskan diri. Bagaimana mungkin aku membiarkannya berhasil? Aku membenamkan wajahku di lehernya. Berkata dengan suara teredam, jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Baumu, sepertinya agak familiar. Itu semua omong kosong belaka. Tapi Bai Ningbing jelas percaya, dia tidak lagi meronta, membiarkanku memeluknya. Hanya saja tubuhnya masih sekaku kayu. Setelah beberapa saat, aku melepaskan tanganku dengan enggan. Itu, sayang, aku mengangkat kepalaku. Dengan hati-hati memanggil. Cih, terdengar tawa tertahan dari pintu. Aku menoleh dan melihat, itu temanku Xiao Pang, memegang setumpuk buah di tangannya. Menatap kami dengan tatapan kosong, wajahnya memerah. Wajah Bai Ningbing seketika berubah dari merah menjadi hitam, tiba-tiba kembali ke penampilan CEO Gunung Es. Melirik wajah kecil itu dengan dingin, wajah kecil itu gemetar, keinginan untuk bertahan hidup meledak. Segera memasang ekspresi sedih yang ekstrim, Tuan He, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar Anda mengalami kecelakaan, saya sangat takut sampai jiwa saya terbang. Saya menunjukkan ekspresi bingung. Kamu, wajah kecil itu tertegun, Tuan He. Anda tidak mengenali saya Xiao Lian. Saya melihat ke arah Bai Ningbing. Mataku penuh permohonan bantuan. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan Xiao Lian. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia memperingatkan dengan suara rendah,
Hikiang kehilangan ingatan. Sekarang saya pacarnya. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, Anda tahu sendiri. Mata Xiaolian membelalak seperti lonceng tembaga. Mulutnya terbuka membentuk huruf O, cukup untuk memasukkan sebutir telur. Dia melihat Bai Ningbing, lalu melihat saya, ekspresi wajahnya sangat beragam. Palet warna api. Akhirnya, dia menelan ludah dengan susah payah. Dia memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis kepada saya, Tuan He. Kakak ipar, halo kakak ipar. Wajah Bai Ningbing menjadi semakin gelap. Sementara aku di dalam selimut, hampir tertawa sampai terluka dalam. Drama ini semakin menarik. Dokter mengatakan saya harus tinggal di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari. Bai Ningbing cukup bertanggung jawab. Tetap tinggal untuk merawatku, bahkan menunda beberapa pertemuan penting. Hal ini membuat asisten spesialku, Xiaolian, dan asistennya sangat terkejut. Dua perusahaan yang bertarung sampai mati. Karena hubungan cinta yang tiba-tiba dari para bos, terjerumus ke dalam periode damai yang aneh. Di malam hari, Xiaolian diusir oleh Bai Ningbing dengan tatapan mata. Hanya kami berdua yang tersisa di bangsal. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan bosan. Bai Ningbing duduk di sofa di samping, memproses pekerjaan di laptop, dengan ekspresi fokus. Cahaya lembut menyinari sisi wajahnya, melembutkan garis-garisnya yang keras. Bulu mata yang panjang berada di bawah kelopak mata. Melemparkan bayangan kecil. Hidungnya mancung, bentuk bibirnya indah. Harus dikatakan, wanita ini terlihat sangat menawan ketika bekerja dengan serius. Hatiku tergerak, dan aku ingin berbuat jahat lagi. Sayang. Aku memanggilnya Bai Ningbing, jari-jarinya berhenti mengetik di keyboard, mengangkat kepalanya untuk melihatku. Dengan tatapan bertanya dan sedikit ketegangan yang sulit dilihat, aku ingin ke toilet. Aku berkata dengan menyedihkan. Dia mengerutkan kening. Toiletnya di sana, tapi aku pusing. Dokter bilang tidak boleh berolahraga berat. Aku mulai bertingkah. Bisakah kau membantuku ke sana? Ekspresi Bai Ningbing berubah. Mungkin dia ingin memarahiku, tetapi ketika dia ingat aku adalah pasien amnesia, dia menelan kata-katanya kembali. Dia menutup laptopnya, berdiri, berjalan ke sisi tempat tidur. Bangunlah. Aku membuka selimut, perlahan duduk, lalu di depan wajahnya. Langsung membuka bagian bawah baju pasien. SSST, panas sekali. Setelah berpindah ke sini. Kebiasaan pemilik asli yang berolahraga sepanjang tahun telah kuwarisi. 8 pack ABS. Garis V yang jelas, semuanya adalah keuntungan dari modal yang kumiliki. Benar saja. Tatapan Bai Ningbing seperti tersedot magnet, langsung tertuju pada perutku. Napasnya kacau, tenggorokannya tanpa sadar bergerak. Sedang melihat apa? Aku bertanya dengan polos. Apa kau pikir tubuh pacarmu sangat bagus? Bai Ningbing tiba-tiba berbalik. Dengan panik mengalihkan pandangannya, pipinya kembali merona merah. Tidak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepat pakai bajumu. Dia menegur dengan suara rendah. Sentuhanku halus, terasa sangat enak. Aku sengaja memberikan seluruh berat badanku padanya, seluruh tubuhku hampir bergantung padanya. Dia terhuyung. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Kekiang, kepalaku sangat pusing. Aku segera mulai berakting, suaraku lemah seolah-olah aku akan pingsan detik berikutnya. Bai Ningbing tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi, dengan susah payah menopangku dengan lengan rampingnya, dari tempat tidur ke toilet. Hanya beberapa meter, kami berjalan dengan sangat sulit. Ujung hidungku hampir menyentuh pipinya, aroma harum itu semakin kuat, mengusik sarafku. Jantungnya berdetak sangat cepat, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Akhirnya sampai di pintu toilet. Baiklah, masuklah sendiri. Dia menghela napas lega. Ingin mendorongku menjauh, tapi aku buru-buru mendekat, menatapnya dengan tatapan polos. Tapi aku takut sendirian, ekspresi Bai Ningbing. Seolah ingin mencekikku di tempat, Hikiang, jangan memanfaatkan situasi. Dia menggeram dengan gigi terkatup, tidak kok, aku mengerjapkan mata. Aku hanyalah pasien hilang ingatan, lemah, tak berdaya, dan menyedihkan. Karakter harus diperankan dengan baik. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam, lagi dan lagi, seolah menahan amarahnya. Akhirnya, dia mengucapkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Aku menunggumu di depan pintu. Baiklah, aku melepaskannya dengan enggan. Masuk ke toilet, saat pintu tertutup, aku bersandar di pintu. Akhirnya tidak bisa menahan tawa. CEO wanita gunung es, ternyata hanya seperti ini. Menggodanya jauh lebih menarik daripada menghasilkan uang. Aku sudah berbaring di rumah sakit selama 2 hari, aku benar-benar tidak tahan lagi. Setelah diperiksa oleh dokter, dia berkata pemulihanku baik, aku bisa pulang dan beristirahat dengan tenang. Jadi, masalahnya muncul, pulang ke rumah yang mana? Aku menatap Bai Ningbing dengan penuh harap. Sayang, rumah kita di mana? Bai Ningbing tanpa mengubah ekspresinya. Menyebutkan alamat. Aku terkejut. Itu adalah sebuah apartemen besar mewah atas namaku. Keamanannya sangat ketat,
privasinya sangat baik. Bahkan Xiaoli hanya pernah ke sana sekali. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah kami benar-benar memiliki hubungan sebelumnya? Tidak mungkin. Bertemu saja sudah cukup baik jika kami tidak bertengkar. Jadi, itu berarti dia sudah menyelidikiku sampai ke akar-akarnya. Wanita ini benar-benar tidak sederhana. Kenapa? Tidak ingat? Melihatku linglung, Bai Ningbing bertanya. Tidak, tidak. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Hanya saja terasa sedikit asing. Tidak apa-apa. Tinggal di sana beberapa hari dan kamu akan terbiasa. Katanya, dengan alami. Sedikit manis. Cih, Hikiang. Sadarlah, kamu di sini untuk berakting dan menghasilkan uang. Aku diam-diam mengingatkan diriku sendiri. Bai Ningbing mengendarai Maserati putihnya, membawaku kembali ke rumah kami. Begitu masuk, aku tercengang. Ini memang rumahku, tapi terakhir kali aku ke sini. Masih bergaya ruang pamer yang dingin. Sekarang terasa sekali kehidupan di sini. Ada beberapa bantal lucu di sofa. Ada bunga lili segar di meja kopi, dan beberapa tanaman hijau di balkon. Bahkan, setengah dari lemari pakaianku berisi pakaian dan perlengkapan wanita. Mulai dari setelan kerja haute couture hingga piyama rumahan yang lembut. Semuanya lengkap. Meja rias dipenuhi botol dan wadah dari berbagai merek top. Aku tidak mengenal satupun. Ini, apakah dia pindah ke sini? Dia benar-benar bergerak cepat. Bagaimana? Apakah kamu ingat sesuatu? Bai Ningbing berdiri di belakangku dan bertanya. Aku menggelengkan kepala, tapi hatiku bergejolak. Wanita ini benar-benar berusaha keras untuk memainkan peran ini. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Dia menenangkanku. Kamu duduk dulu. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Kamu pingsan selama 2 hari, pasti lapar. Dia akan memasak, apa aku tidak salah dengar? Sio gunung es yang tidak pernah menyentuh air musim semi. Akan memasak sendiri? Aku mengikuti ke dapur dengan mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Lalu, aku melihat pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup. Bai Ningbing mengenakan celemek berwarna merah muda. Dengan motif beruang kecil, dengan panik mempelajari resep di ponselnya. Dia mencoba menyalakan kompor. Dia mencoba beberapa kali tapi tidak berhasil. Dia ingin memotong sayuran, kentang berguling-guling di tangannya. Akhirnya, dia mengambil sebuah tomat dan mengupasnya dengan pisau dengan ekspresi serius. Aku tidak bisa menahannya. Aku tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing tiba-tiba menoleh, wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Apa yang kamu tertawakan? Tidak, tidak ada. Aku buru-buru menahan tawa dan berkata omong kosong dengan wajah serius. Aku hanya berpikir. Lau, Bai, cara kamu memasak sangat cantik. Wajahnya memerah lagi. Mi, kamu keluar dan tunggu saja. Jangan membuat masalah. Aku meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke hadapanku, memeluknya dari belakang. Posisi ini sangat intim. Tubuhnya membeku lagi. Aku meletakkan daguku di bahunya dan berbisik di telinganya. Aku dulu. Apakah aku juga mengajarimu cara memasak seperti ini? Nafasku menyembur ke telinganya langsung berubah menjadi merah muda. Dadaku menempel erat di punggungnya, bisa dengan jelas merasakan tubuhnya yang lembut. Dan detak jantung yang sangat cepat. Suasana di dapur langsung menjadi ambigu. Entah berapa lama, Bai Ningbing baru menemukan suaranya. Kak Qiang, apakah kamu mengingat sesuatu? Aku terkejut. Aktingnya terlalu berlebihan, cepat lepaskan dia dan mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak, aku hanya merasa gerakan ini sangat nyaman. Tubuh bergerak sendiri, mengeluarkan ingatan otot sebagai senjata ampuh. Keraguan di mata Bai Ningbing langsung berubah menjadi pengertian dan sedikit bintang yang sulit dilihat. Ternyata seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Melihat penampilannya ini, tiba-tiba aku memiliki pikiran yang absurd. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Pikiran ini baru saja muncul dan langsung kupadamkan. Tidak mungkin. Siapa Bai Ningbing? Wanita di puncak piramida. Sangat tinggi hati. Bagaimana mungkin dia menyukai anak manja sepertiku ini? Dia melakukan ini. Pasti untuk menebus rasa bersalah karena membuatku terluka. Benar. Pasti seperti itu. Makanan akhirnya selesai dengan bimbinganku. 2 mangkuk mie telur tomat. Meskipun penampilannya tidak bagus. Hatiku kembali bersemangat. Penampilan gunung es yang mencair benar-benar sangat mempesona. Setelah makan, Bai Ningbing pergi mencuci piring. Aku berbaring di sofa dan menikmati kehidupan orang yang hanya tahu makan. Perasaan ini jauh lebih menyenangkan daripada rapat dengan rubah tua di perusahaan. Bai Ningbing keluar setelah mencuci piring. Melihat kelakuanku ini, alisnya kembali berkerut seperti biasa. Namun, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya duduk di sampingku dan menyalakan TV. TV sedang menayangkan drama romantis tanpa otak. Aku merasa mengantuk saat menontonnya, tetapi Bai Ningbing menontonnya dengan sangat asyik. Ini adalah penemuan yang menakjubkan lainnya. Aku merasa mengantuk saat menontonnya, tetapi Bai Ningbing menontonnya dengan sangat asyik.
Ini adalah penemuan yang menakjubkan lainnya. Presiden Gunung Es ternyata suka menonton hal seperti ini secara diam-diam. Benar-benar orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Aku menguap, kepalaku tanpa sengaja. Bersandar di bahunya, tubuhnya menegang lagi. Kekiang, aku mengantuk. Aku memejamkan mata dan berkata dengan tidak jelas, "Sayang, biarkan aku bersandar sebentar." Dia terdiam selama beberapa detik, lalu dengan lembut menyesuaikan posisi duduknya agar aku bisa bersandar dengan lebih nyaman. Jantungku berdebar kencang tanpa alasan, wanita ini sepertinya tidak seburuk itu. Keesokan harinya, Bai Ningbing harus pergi ke perusahaan untuk menangani urusan mendesak, dan berpesan berulang kali sebelum pergi. "Suruh aku tinggal di rumah dan jangan berkeliaran, aku akan segera kembali." Untuk menenangkanku, dia memesan makanan kesukaanmu. "Pengiriman dari restoran pribadi itu, apakah mereka akan mengirimnya tepat waktu?" Tanyanya sambil mengganti sepatu. Aku tercengang, restoran pribadi itu sangat tersembunyi, hanya melayani pelanggan tetap. Itu adalah tempat harta karun yang tidak sengaja kutemukan, hanya membawa Xiaoli ke sana. Bagaimana Bai Ningbing tahu? Seberapa banyak yang dia ketahui tentangku? "Sayang, kamu sangat baik padaku." Aku menekan keterkejutanku. Berjalan mendekat dan memeluknya dari belakang. Dia mengenakan kemeja sutra putih dan rok pensil hitam hari ini. Dengan sempurna menonjolkan pinggang dan pinggul yang menakjubkan, aku tidak bisa menahan diri untuk meletakkan tanganku di pinggangnya. "Cepatlah kembali." Aku berbisik di telinganya, "HM." Suaranya sedikit bergetar, dan dia buru-buru melepaskanku. Hampir melarikan diri dengan panik, melihat punggungnya yang tergesa-gesa, senyum di sudut mulutku semakin dalam. Begitu Bai Ningbing pergi, aku segera menelepon Xiaoli. "Halo, Xiaoli. Bantu aku menyelidiki sesuatu." "Ketua ke? Anda akhirnya ingat saya." Di ujung telepon sana, Xiaoli sangat bersemangat hingga hampir menangis. "Diam. Aku tidak amnesia," kataku dengan kesal. Ujung telepon sana terdiam selama 10 detik penuh. Kemudian Xiaoli berkata dengan nada yang sangat rumit, "Ketua ke, apakah Anda yakin bahwa Direktur Bai sedang berakting?" "Kalau tidak," aku bertanya balik. "Tapi Direktur Bai, sepertinya sudah lama mengagumi Anda." "Hah? Aku ragu telingaku bermasalah. Apa katamu? Dia mengagumiku?" "Jangan bercanda. Itu benar," nada suara Xiaoli meyakinkan. "Anda lupa, tahun lalu saat ulang tahun Anda mengatakan ingin minum arak kuning minoritas tertentu. Keesokan harinya persediaan pabrik anggur itu dibeli habis oleh pembeli misterius, kemudian saya menemukan bahwa pembelinya adalah asisten Direktur Bai. Juga, Anda pernah berkata di lingkaran teman bahwa saya suka film langka, A Day in the Mountains. Keesokan harinya, CEO Bai memposting artikel yang sangat tulus di akun Weibo pribadinya. Selain itu, Xiaoli masih diam-diam bergosip, tetapi pikiranku menjadi kacau. Bai Ningbing menyukaiku diam-diam? Bagaimana mungkin? Tatapannya padaku jelas penuh penghinaan dan jijik. Mungkinkah itu semua palsu? Seberapa dalam perasaan seorang wanita sampai bisa menyamarkan cinta menjadi kebencian yang telah berlangsung lama? Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa untuk waktu yang lama, tidak bisa tenang. Jika apa yang dikatakan Xiaoli benar, maka sandiwara Bai Ningbing sebagai pacar palsu ini bukan karena rasa bersalah, tetapi serangan yang sudah direncanakan sejak lama. Dia menggunakan kesempatan aku amnesia untuk mendekatiku secara terang-terangan. Kesadaran ini membuat jantungku berdebar kencang. Sepanjang sore aku merasa gelisah. Pikiranku terus memutar ulang percakapanku dengan Xiaoli. Dan setiap momen yang kuhabiskan bersama Bai Ningbing. Dia tahu restoran pribadi favoritku, tahu arak kuning yang kusukai. Bahkan tahu film langka yang kusebutkan secara kasual. Semua yang diatur di rumahku, bantal-bantal lucu. Tanaman hijau yang kusukai, semuanya tepat sesuai dengan kesukaanku. Jika sebelumnya semua ini bisa dijelaskan dengan dia telah menyelidikiku. Sekarang semua ini tampaknya memiliki jawaban yang lebih masuk akal. Dia berusaha memahami orang yang dia sukai. Penemuan ini membuatku terkejut dan juga merasa senang yang tak terlukiskan. Ternyata, Ratu Es yang angkuh itu selama ini diam-diam memperhatikanku. Ternyata, tatapan menghinanya itu mungkin hanya untuk menutupi gejolak batinnya. Permainan ini berubah dari yang kupikir aku menjebaknya. Menjadi dia memanfaatkan kesempatan untuk mengejarku, keadaan berbalik seketika. Sore harinya, Bai Ningbing kembali. Dia tampak sedikit lelah, dengan ekspresi letih di wajahnya. "Kamu kembali." Aku menyambutnya dan secara alami mengambil tas dan jaketnya. Jawabnya. Dia mengganti sandalnya, masuk rumah, dan berjalan menuju sofa. Dia tenggelam ke dalamnya, memejamkan mata, dan memijat pelipisnya. "Kamu lelah?" Aku berjalan di belakangnya, meletakkan tanganku di pelipisnya dan memijatnya dengan lembut. Teknik ini kupelajari dari tabib Tiongkok kuno. Khusus untuk menghilangkan stres. Tubuh Bai Ningbing langsung menegang. "Jangan bergerak." Aku merendahkan suara. "Bukankah kamu bilang kita sudah pacaran selama setahun? Aku memijatmu." Tidak terlalu normal. Dia berhenti bicara,
Tubuhnya yang tegang perlahan rileks. Dengan patuh menikmati layananku. Jariku perlahan meluncur dari pelipisnya ke belakang telinga. Kulitnya seperti sutra. Sentuhannya membuat ketagihan. Sayang, apakah kamu sedang ada masalah? Sambil memijat, aku bertanya dengan santai. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara, proyek Chengnan itu. Mitra kerja sementara berubah pikiran, ingin menaikkan harga. Proyek Chengnan. Bukankah itu yang kita perdebatkan beberapa hari lalu? Aku ingat mitra kerja itu terkenal licik. Tak pernah puas. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mencarinya lagi besok untuk bernegosiasi. Nada suaranya terdengar tak berdaya. Tidak akan ada kesepakatan. Aku menyimpulkan dengan pasti. Untuk menghadapi orang seperti ini, tidak bisa dinegosiasikan. Harus membuatnya takut. Bai Ningbing membuka mata, duduk tegak dan menoleh menatapku. Tatapannya penuh kejutan. Kamu punya cara? Aku tersenyum. Mendekat ke telinganya dan berbisik beberapa patah kata. Aku memberitahunya bahwa perusahaan mitra kerja itu memiliki celah yang cukup besar dalam pajak dan pemadam kebakaran. Asal diusut sedikit saja, dia akan sangat kerepotan. Saat itu, jangan katakan menaikkan harga, berlutut memohon kerja sama pun mungkin terjadi. Informasi ini sudah lama diselidiki oleh para pekerja keras di bawahku, siap digunakan untuk menghadapi Bai Ningbing. Tak disangka, sekarang malah digunakan untuk membantunya. Setelah mendengarkan, Bai Ningbing benar-benar terpana. Menatapku dengan tatapan baru yang penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Kikiang, ada apa? Aku menyentuh wajahku. Apakah tiba-tiba menyadari bahwa pacarmu ini sebenarnya adalah ahli yang tersembunyi? Lalu, semakin memuja dan mencintaiku, aku sengaja berkata dengan nada menggoda. Wajah Bai Ningbing kembali memerah. Tapi kali ini, dia tidak membantah, juga tidak malu dan marah. Hanya menatapku dengan tenang. Di dalam hatinya, seolah ada bintang yang berkelap-kelip. Ya, dia dengan lembut mengucapkan satu kata. Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Keesokan harinya. Malam harinya, saat Bai Ningbing kembali, langkah kakinya terasa lebih ringan. Kikiang, terima kasih. Ini adalah pertama kalinya dia minta maaf padaku dengan tulus seperti itu. Untuk apa berterima kasih? Aku sedang memakai celemek. Sibuk di dapur, bukankah sudah seharusnya pacar membantu pacarnya? Aku memutuskan untuk mengambil alih, tidak mungkin membiarkan si pembunuh dapur ini merusak perutku. Aku membuat 4 hidangan dan 1 sup, semuanya masakan rumahan otentik, dan juga dari gudang anggur pribadiku. Mengambil sebotol arak kuning yang sudah disimpan selama 10 tahun, mata Bai Ningbing berbinar melihat semua hidangan di meja. Kamu juga bisa memasak? Jangan bercanda, pacarmu ini, kalau soal sastra bisa menulis untuk menenangkan negara. Kalau soal bela diri, bisa menunggang kuda untuk menaklukkan dunia. Aku memberinya semangkuk sup dan membual dengan bangga. Dia terhibur olehku. Kali ini senyumnya tulus dan tanpa pamrih. Seperti es yang mencair dan musim semi yang menghangat, hatiku bergetar melihatnya. Cepat coba, aku mendesaknya. Dia mengambil sumpitnya. Dengan hati-hati mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya semakin berbinar. Enak, sungguh, kami makan dengan sangat bahagia. Bai Ningbing juga menjadi lebih banyak bicara, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan, dari makanan hingga perjalanan. Aku menyadari, mengesampingkan identitas sebagai musuh bebuyutan, di antara kami. Ternyata ada banyak kesamaan. Dia juga suka membaca buku, suka tempat yang tenang. Bahkan sama sepertiku, tidak suka rasa asam anggur, di bawah pengaruh arak kuning. Pipinya memerah menawan, tatapannya juga menjadi kabur, bukan lagi CEO gunung es yang tinggi di atas, lebih seperti wanita kecil yang melepaskan semua pertahanannya. Hikiang, dia tiba-tiba memanggil namaku. Kamu. Kapan kamu akan memulihkan ingatanmu? Dia menatapku, dengan emosi yang rumit di matanya. Seperti berharap, namun juga seperti takut. Hatiku terkejut. Drama ini akan ada saatnya berakhir, jika aku memulihkan ingatan. Akankah kita masih seperti ini? Apakah akan terus menjadi musuh bebuyutan? Atau? Aku tidak tahu. Aku menatap matanya dan berkata dengan serius, mungkin besok. Mungkin aku tidak akan pernah mengingatnya lagi. Apakah kamu akan membenciku yang sekarang? Jika suatu hari kamu ingat, kita dulunya adalah rival. Apakah kamu akan merasa semua ini sangat lucu? Suaranya sedikit bergetar. Aku terdiam, melihat kegelisahan dan kerapuhan di matanya. Tiba-tiba aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak amnesia. Aku tahu semua rahasianya. Sandiwara ini. Aku menikmatinya, bahkan sedikit ketagihan. Tapi aku tidak bisa. Waktunya tepat. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pipinya. Tidak, aku berkata-kata demi kata, Bai Ningbing. Tidak peduli apakah aku akan memulihkan ingatanku di masa depan atau tidak, aku tidak akan membencimu yang sekarang. Karena aku mendekatinya dan dengan lembut mencium bibirnya. Karena sepertinya aku juga menyukaimu. Tubuhnya langsung membeku.
Matanya terbelalak lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Ciuman ini sangat ringan dan sulit. Seperti bulu yang menyapu, tetapi membangkitkan gelombang besar di hatiku. Selesai. Hikiang, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta. Setelah ciuman itu, suasana antara aku dan Bai Ningbing menjadi lebih halus. Kami diam-diam tidak lagi menyebut amnesia dan akting, seperti pasangan sejati. Mulai hidup bersama. Di siang hari, dia pergi bekerja di perusahaan, dan aku tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Aku mempelajari resep dan membuat berbagai makanan lezat untuknya. Di malam hari, dia kembali dan kami makan bersama. Menonton TV, mengobrol. Kadang-kadang aku juga secara tidak sengaja memamerkan pesona 8 kotak ABS. Misalnya, setelah berolahraga, bertelanjang dada, berkeliaran di ruang tamu. Melihat wajahnya memerah, tetapi berpura-pura tenang dan mengalihkan pandangannya. Hari-hari yang nyaman ini membuatku hampir lupa bahwa kami dulunya adalah musuh bebuyutan yang ingin saling membunuh. Suatu malam, kami meringkuk di sofa menonton film cinta klasik. Melihat adegan di mana protagonis pria dan wanita berpelukan dan berciuman di tengah hujan, mata Bai Ningbing memancarkan sedikit kerinduan. Hatiku tergerak dan aku memeriksa ramalan cuaca keesokan harinya. Katanya akan ada badai petir di malam hari. Sudah siap-siap. Malamnya, Bai Ningbing baru saja pulang kerja. Di luar sudah hujan deras. Hujan sangat lebat. Untung kamu pulang cepat. Aku berkata sambil memberinya secangkir teh panas. Dia menerima teh dan berjalan ke depan jendela dari lantai ke langit-langit. Melihat pemandangan hujan di luar, Hikiang, apa kamu ingat? Kencan pertama kita juga di hari hujan seperti ini. Aku merasa senang dalam hati. Dia mulai menambah drama untuk dirinya sendiri lagi. Aku mengangguk setuju dan berkata dengan mata tertutup penuh perasaan. Tentu saja ingat, hari itu kamu tidak membawa payung. Aku melepas jaketku dan memberikannya padamu. Kita berlari bersama di tengah hujan untuk waktu yang lama. Bai Ningbing tampak bingung mendengar omong kosongku yang serius. Matanya penuh kebingungan. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Tentu saja kamu tidak ingat. Aku berjalan ke arahnya dan meraih tangannya. Karena aku berbohong padamu. Kita sama sekali tidak pernah berkencan di tengah hujan. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi malu-malu. Tapi, kita bisa memilikinya sekarang. Aku menariknya dan membuka pintu balkon. Langsung menerobos masuk ke tengah hujan. Kekiang, kamu gila. Bai Ningbing berteriak dan ingin menarikku kembali, tapi tenagaku lebih kuat darinya. Aku memeluknya erat dan membiarkan air hujan membasahi tubuhku. Bai Ningbing, aku meneriakkan namanya di tengah hujan. Aku tidak peduli hubungan kita di masa lalu seperti apa. Juga tidak peduli apakah aku akan mendapatkan kembali ingatanku atau tidak. Aku hanya tahu, saat ini, aku menyukaimu. Air hujan menetes di pipiku, mengaburkan pandangan. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, hanya bisa merasakan dia sedikit gemetar dalam pelukanku. Kamu bilang apa? Suaranya sedikit kabur tertutup suara hujan. Aku menundukkan kepala dan mengangkat wajahnya, sekali lagi menciumnya. Kali ini bukan lagi godaan ringan, melainkan ciuman yang dalam dan mendominasi, membawa semua emosi yang tak tertahankan. Bibirnya dingin namun lembut luar biasa. Awalnya dia masih meronta, tapi dengan cepat melunak dalam pelukanku, membalas ciumanku dengan polos. Suara guntur meledak di telinga, hujan turun dengan deras, dan di dunia kita hanya tersisa detak jantung yang berdebar kencang dan napas yang menyatu. Entah sudah berapa lama berlalu. Ciuman itu baru berakhir. Kami basah kuyup dan berantakan. Tapi mereka semua tertawa. Kekiang, kau gila. Dia bersandar di pelukanku, terengah-engah dan berkata, apakah kau menyukai orang gila sepertiku? Dia tidak menjawab. Hanya menyembunyikan wajahnya di dadaku, memberikan jawaban dengan tindakan. Saat itu, dalam hatiku hanya ada satu pikiran, persetan dengan aktingnya, persetan dengan uangnya. Aku ingin mengejarnya secara terbuka dan jujur. Ciuman di tengah hujan itu seperti saklar, benar-benar membuka semua lagu di antara kita. Meskipun aku belum memulihkan ingatan, tapi kami sudah menjadi pasangan yang benar-benar dimabuk asmara. Orang-orang di perusahaan, dari keterkejutan awal hingga kebiasaan sekarang, bahkan ada yang membuka taruhan. Kapan kami akan menikah? Hubunganku dengan Bai Ningbing juga berubah dari dia berakting dan aku menonton. Menjadi aku yang berinisiatif menggodanya. Misalnya, saat dia lembur, aku akan menunggunya di bawah gedung perusahaannya. Bersandar di pintu mobil, dia bersiul padanya. Cantik, sudah pulang kerja? Mau ikut makan malam denganku? Bawahan-bawahannya tercengang, dan Bai Ningbing akan berjalan di depanku di depan semua orang. Sentuh dan cium sudut bibirku. Oke, Kak. Kemudian meninggalkan sekelompok karyawan yang membatu dan pergi bersamaku. Contoh lain adalah menghadiri pesta bisnis bersama. Selalu ada pria bodoh yang ingin mendekati Bai Ningbing. Dulu, dia selalu menolak dengan wajah dingin. Sekarang dia akan memegang lenganku, menyandarkan kepalanya di bahuku, dan berkata dengan suara yang sangat manis. Maaf, pacarku akan cemburu.
Aku bekerja sama dengan sangat baik. Menyapu seluruh tempat dengan tatapan posesif. Pria-pria itu segera mundur. Perasaan bekerja sama melawan orang luar ini sangat menyenangkan. Kami juga memelihara seekor kucing ragdoll yang manja. Lucunya, kucing itu kubeli, tapi setiap hari menempel pada Bai Ningbing dan mengabaikanku. Sampai suatu hari, aku menemukan Bai Ningbing diam-diam memberinya makanan kucing. Sedangkan aku hanya memberinya makanan kucing biasa. Bai Ningbing, kau menyuap kucingku. Aku menegurnya dengan benar. Dia memeluk kucing itu dengan wajah polos, dia menyukaiku. Apa yang bisa kulakukan? Tidak bisa, ini persaingan yang tidak adil. Lalu kau mau bagaimana? Kecuali kau juga memberiku makan seperti itu. Aku menunjuk bibirku sendiri. Wajahnya langsung memerah. Ada begitu banyak momen manis seperti ini hingga tak terhitung. Aku tenggelam dalam kebahagiaan. Aku hampir lupa bahwa semua ini dimulai dari kebohongan. Hingga suatu hari, Xiao Li mengirimiku laporan investigasi terperinci tentang hari ulang tahunku setahun lalu. Laporan tentang pembeli misterius yang membeli seluruh stok gudang anggur menunjukkan bahwa pembeli menggunakan akun luar negeri grup Bai Si. Dan hanya Bai Ningbing yang bisa menggunakan akun itu. Di akhir laporan, ada juga tangkapan layar dari komentar yang aku posting ketika aku terlalu banyak minum di hari ulang tahunku. Ada komentar yang langsung dihapus, "Selamat ulang tahun, dasar bodoh." Foto profil akun yang memposting komentar itu kosong, dan namanya tidak jelas. Tetapi Xiao Li berhasil melacak melalui cara teknis bahwa pendaftar akun itu adalah Bai Ningbing. Melihat tangkapan layar itu, jantungku rasanya seperti dihantam sesuatu dengan keras. Ternyata di sudut yang tidak kuketahui. Wanita ini diam-diam menyukaiku selama ini. Dia menyembunyikan semua cintanya. Di balik tatapan dingin dan kata-kata pahit, seperti naga yang menjaga harta karun. Melindungi titik cinta yang paling lembut di dalam hatinya dengan baju besi yang paling keras. Sementara aku, harta karun yang dia jaga ini, terlalu lambat seperti orang bodoh. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku bergegas ke ruang kerja dengan ponselku. Bai Ningbing sedang melihat dokumen. Sayang, dia mendongak. Secara refleks memberiku senyum lembut. Aku berjalan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Lalu berlutut dengan satu lutut. Bai Ningbing tertegun. "Hi Qiang, apa yang kamu lakukan?" Aku mendongak, menatapnya. Mataku penuh dengan rasa bersalah dan cinta. "Bai Ningbing, maafkan aku. Aku tidak amnesia. Aku tidak amnesia." Setelah 5 kata ini diucapkan, seluruh ruang kerja langsung menjadi sunyi senyap. Aku melihat rona merah di wajah Bai Ningbing memudar sedikit demi sedikit. Senyumnya membeku. Matanya penuh dengan keterkejutan. Salah, ada juga sedikit luka yang tidak bisa kubaca. "Kamu bilang apa?" Suaranya bergetar. Aku bilang, "Sejak awal aku tidak amnesia." Aku mengulangi kata-kata itu dengan jelas. "Setelah terkena pot bunga, aku bangun dan melihatmu, aku ingin pura-pura amnesia untuk menipumu sejumlah uang." Aku mengatakan ide awal yang kekanak-kanakan dan brengsek itu. Aku pikir dia akan memarahiku. Akan menamparku, lalu berbalik dan pergi. Aku sudah siap menerima semua amarah, tapi dia tidak. Dia menatapku, matanya sedikit memerah, lalu tersenyum. Senyum itu lebih buruk dari menangis, jadi semua yang terjadi selama ini. Hanya kamu yang berakting, kamu memanggilku sayang, kamu memasak untukku. Kamu menciumku dalam pelukanmu, semuanya palsu. Hi Qiang, apakah kamu merasa sangat bangga mempermainkanku seperti orang bodoh? Setiap katanya seperti pisau. Menikam hatiku dengan kejam. Tidak, aku dengan tergesa-gesa meraih tangannya. Awalnya palsu, tapi kemudian semuanya nyata. Aku suka kamu itu nyata. Aku ingin bersamamu juga nyata, Bai Ningbing. Percayalah padaku. Dia melepaskan tanganku, mundur selangkah untuk menjaga jarak. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Hi Qiang, kamu penipu. Penipu sejati. Hatiku sakit hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Akulah yang mengacaukannya. Aku memulai hubungan dengan kebohongan. Sekarang kebohongan itu terungkap. Hubungan itu juga dalam bahaya. Maaf, 1000 kata. Pada akhirnya hanya akan tersisa 3 kata ini. Aku berlutut di tanah, seperti seorang tahanan yang menunggu penghakiman. Hanya suara napas berat kami yang tersisa di ruang kerja. Aku tidak tahu berapa lama, Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam. Menghapus air mata dari sudut matanya, berjalan di depanku, menatapku dari atas. Ekspresi itu kembali menjadi dingin yang kukenal. "Kamu, Hi Qiang. Apa kamu pikir hanya kamu yang berakting?" Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Menatapnya dengan tidak percaya. "Apa maksudnya ini?" Bai Ningbing menarik sudut bibirnya. Menampilkan senyum mengejek. "Apa kamu benar-benar berpikir trik kecilmu itu? Akting tidak bisa menipuku." Kata pertama yang kau ucapkan saat bangun, tatapanmu tampak kosong. Namun fokus pupilmu sangat jelas. Orang yang amnesia karena gegar otak biasanya tatapannya kosong.
Kau memanggilku, sayang. Nadanya terdengar ragu, frekuensi gerakan jakunmu mengkhianati ketegangan dan kegembiraanmu. Dan kau membuka bajumu di rumah sakit dan bilang kepanasan. Padahal AC sentral di rumah sakit itu suhunya 24 derajat Celcius. Kau, orang yang rutin berolahraga, akan merasa kepanasan? Dia menyebutkan satu persatu celah dalam kebohonganku. Otakku kosong. Jadi, sejak awal dia sudah tahu aku berakting? Lalu kenapa? Aku bertanya dengan susah payah. Kenapa kau tidak membongkarku? Dia menjawab pertanyaanku. Karena, aku juga berakting, Hikiang. Aku menyukaimu. Menyukaimu selama 3 tahun penuh. 3 tahun lalu, saat pertama kali melihatmu di acara tender, aku langsung menyukaimu. Kau bersandar di kursi dengan kemeja putih. Tanpa tidak peduli pada apapun, tapi selalu bisa menunjukkan masalahnya dengan tepat. Menurutku, kau berbeda dari pria munafik lainnya. Aku tidak berani memberitahumu. Aku takut ditolak. Kita adalah rival. Aku juga punya harga diri. Aku hanya bisa menganggap kebaikanmu padaku sebagai kesopanan, dan menganggap provokasimu sebagai persaingan bisnis yang normal. Aku hanya bisa diam-diam mencari tahu segalanya tentangmu. Apa yang kau suka makan, apa yang kau suka minum, film apa yang kau tonton, kebiasaan apa yang kau punya. Hari saat kau mengalami kecelakaan, aku hampir mati ketakutan. Saat kau bilang kau amnesia, aku akui aku panik. Tapi sedetik kemudian, aku punya ide gila. Dia menatapku. Matanya bersinar luar biasa. Karena kau tidak ingat kita adalah rival. Apa aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri di sisimu secara terang-terangan, dengan identitas baru? Jadi, aku balas menjebakmu dan bilang aku pacarmu. Hikiang, dalam drama ini, kita adalah komplotan. Kau menipuku, aku juga menipumu. Kita imbang. Setelah mendengar perkataannya, aku benar-benar tercengang. Awalnya aku pikir aku adalah pemburu, tapi ternyata aku adalah mangsa yang selangkah demi selangkah masuk ke dalam perangkap pikiran wanita ini. Lebih dalam dari palung Mariana. Aku melihatnya berpura-pura kuat, melihat cinta dan kegelisahan yang tersembunyi di matanya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku melompat dari tanah dan memeluknya erat. Bai Ningbing, kau bodoh. Kau orang bodoh terbesar di seluruh dunia. Kau yang bodoh. Dalam pelukanku, akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan menangis keras. Sambil menangis, dia memukul dadaku dengan tinjunya. Kau pembohong. Brengsek. Ya, aku pembohong. Aku brengsek. Aku membiarkannya memukulku, mempererat pelukanku, dan menenangkan rambutnya. Lalu, apakah kau bersedia menghabiskan seumur hidup dengan seorang pembohong brengsek? Tangisannya berhenti. Kemudian dia mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan berkata dengan garang, aku bersedia. Tapi aku beritahu padamu, Hikiang, jika kau berani berbohong padaku lagi. Aku akan bagaimana? Aku menunduk dan mencium air matanya. Aku akan membuatmu tidur di sofa seumur hidupmu. Aku tertawa. Aku menunduk dan menciumnya dalam-dalam. Malam di luar jendela sangat pekat, dan kisah kami baru saja dimulai. Kali ini, tidak ada kebohongan. Tidak ada akting, hanya aku dan dia. Tamat.